Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ujian materi. Mungkin temanya yang saya sampaikan ke beliau bukan itu. Oh ya, Temanya pertanyaan di kuburan, bukan adab dan nikmat kubur. oh ya. Siap. Pertanyaan Tentang pertanyaan di kuburan. Artinya gimana? Kita bakal ditanya di kuburan nih, Pak. Sama siapa yang nanya? Malaikat. Malaikat Munkar dan Nakir. Semua kita bakalan ditanya. Dan malaikat itu nggak pilih-pilih ya. Mau presiden kayak, mau jenderal, mau rakyat jelata kayak, semua kita bakalan ditanya. Ditanya tentang apa, saudara ini? Tentang 3 perkara. Ya, man rabbuka, siapa Tuhan? Sama dinuka, apa agamamu? Paman nabiyuka, siapa nabimu? Jadi ini 3 perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh malaikat Munkar dan Nakir di kuburan kita. Semua kita bakal mati, ya nggak? Siapa di antara antum yang berani berkata, Pak, saya tidak akan mati? Semua kita akan mati. Berapa tahun kita umur di dunia hidupnya? Hah? Ada yang berani saya umurnya 1000 tahun? Gak mungkin. 500 tahun ada? Gak ada. 100 tahun? Jarang. Sadaqah seiman. Padahal itu ya, saudaraku, karena semua kita bakalan mati, maka kita juga harus bersiap-siap untuk kematian. Kita selama ini cari duit, Masya Allah, di dunia ini, supaya kita bisa hidup enak di dunia. Biar bisa makan, minum, buat nafkahin anak, istri. Tapi kita juga harus ingat bahwa harta yang kita cari itu tidak akan dibawa ke kuburan. Kita harus ingat, Pak, persiapan kita untuk kematian itu lebih penting lagi. Kalau kita sungguh-sungguh cari dunia, kita pun harus ingat bahwa kita harus cari bekal untuk akhirat kita, untuk kematian kita. Kalau di negeri kita kan orang yang sudah meninggal itu disebut apa, Pak? Tempat peristirahatan yang terakhir, ya nggak, Pak? Padahal kuburan bukan tempat peristirahatan terakhir, bukan. Belum tentu juga kuburan tempat istirahat. Rasulullah SAW pernah duduk bersama beberapa para sahabatnya. Lewatlah jenazah muslim, orang beriman. Apa kata Rasul? Mustari, dia istirahat. Tak lama kemudian lewat jenazah orang kafir. Apa kata Rasulullah? Mustarah minhu, dia diperistirahatkan dari. Rupanya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa maksudnya mustari dan mustarah minhu itu? Kata Rasulullah, amal mu'min idza mata istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha. Orang beriman itu kalau meninggal dia istirahat dari capeknya dunia. Adapun orang kafir kalau mati maka beristirahat darinya negeri-negeri dan para hamba. Jadi
di akhirat, di kuburan ini kira-kira jadi tempat istirahat atau gimana nih? Ini yang kita pikirin, Pak. Kalau sekarang kita bisa tidur enak di atas kasur spring bed, masya Allah. Ya, pagi-pagi bangun istri sudah menyediain masakan enak, masya Allah. Bisa minum, bisa ngopi, alhamdulillah. Kira-kira di kuburan kita enak gak ya? Itu yang kita pikirin, Pak. Ya. Jangan cuma mikirin enaknya di dunia doang, tapi nggak mau mikirin tentang gimana nasib kita nanti di akhirat ini, di kuburan. Makanya kita disuruh sama Rasul untuk ziarah kubur. Ngapain ziarah kubur? Tujuan ziarah kubur itu untuk mengingat bahwa kita itu bakalan kayak mereka. Kata Rasulullah, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Berziarah kuburlah kalian, karena itu mengingatkan kalian kepada kehidupan akhir. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika kita sudah masuk liang kubur, kita akan menghadapi pertanyaan dua ini, malaikat ini. Malaikat apa? Munkar dan Nakir. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qubira ahadukum awil insan, atahu malakan azraqani aswadan." Apabila salah seorang dari kalian telah dikuburkan, maka didatangi oleh dua malaikat. Yang pertama disebut Munkar, yang kedua disebut apa? An-Nakir. Fayujlisanihi, kemudian didudukannya si mayat itu sama malaikat. Lalu malaikat itu bertanya, "Man Rabbuka?" Siapa Tuhan? Adapun orang yang beriman, dia akan menjawab, ya, sebutkan dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya, maka orang yang beriman pun kemudian berucap, "Asyhadu an la ilaha illallah, Rabbi Allah, Tuhanku Allah." Waman ar-rajul alladhi bu'itha fik, siapa orang yang telah diutus kepadamu itu? Orang beriman berkata, "Wa Muhammad, amanna bi, wattaba'na, wasaddaqna." Ia adalah Muhammad SAW. Kami dahulu mengimaninya, kami dahulu mengikutinya dan membenarkan ajaran. Maka dikatakanlah kepada dia, "An sadaqu abdi," benar hambaku itu. Iya. Lalu dilapangkan kuburannya, Pak, sejauh mata memandang, dan diberikan cahaya pada. Kemudian didatangi oleh seorang laki-laki yang wajahnya ganteng rupawan. Lalu dia berkata, "Kamu siapa? Wajahmu datang membawa kebaikan." Kata dia, "Ana amaluka saleh." Aku adalah amal solehmu. Jadi Mas, teman kita di kuburan siapa? Amal soleh kita. Kalau kita meninggal, istri kita kawin lagi, anak-anak kita bagi-bagi warisan kita, udah lupa sama kita, Pak. Teman-teman kita yang dulu akrab sama kita lupa juga sama kita. Di kuburan siapa yang nemani kita? Teman kita yang sampai ke kuburan cuma amal soleh. Maka perbaikilah pertemanan kita dengan teman kita satu ini. Ya. Teman yang akan menemani kita di kuburan, amal soleh. Makanya saudara seiman, ya, yang harus kita lakukan sekarang kita masih hidup, Mas. Jangan sampai nyeselnya di kuburan. Ya. Sekarang kita masih hidup, gunakan waktu-waktu kita
Bukan cuma cari dunia, tapi bagaimana caranya kita bisa mencari kehidupan akhirat. Beramal soleh. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertanyaan pertama tadi, man rabbuka, siapa Tuhan? Menurut kalian, menjawab pertanyaan muka dan nakir di kuburan itu pakai hafalan apa bukan? Kamu kayaknya kalau cuma pakai hafalan anak kecil juga bisa. Tuhanku Allah, Nabiku Nabi Muhammad, agamaku apa? Islam. Tapi di kuburan itu yang akan menjawab itu bagaimana amal kita waktu di mana? Di dunia. Yang bisa menjawab Tuhanku Allah, siapa dia? Waktu di dunia dia kenal Allah, dia beribadah hanya kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia tinggalkan larangan-larangan Allah. Nah itu dia yang bisa apa? Menjawab Tuhanku Allah. Makanya saudara seiman ya, penting setiap kita untuk mengenal siapa Tuhan kita. Pengenalan bukan hanya sebatas kenal, tapi pengenalan yang menimbulkan rasa cinta kepada Allah. Pengenalan yang menimbulkan rasa takut kepada Allah. Ya. Orang kalau takut sama Allah, saya yakin Pak, waktu sendirian pun gak berani dia berbuat maksiat. Orang kalau cinta kepada Allah, saya yakin Pak, dia akan semangat kepada kebaikan, kepada ketaatan. Karena kan yang namanya cinta itu kan bagaikan motor, penyemangat dalam hidup. Ya, kenapa kamu semangat cari duit? Karena ada cinta duit. Ya, kenapa kita cari pengen nikah? Karena ada cinta. Cinta ini yang membuat kita semangat. Ada harapan kita pengen dapat duit, buat bisa makan, buat bisa beli ini, karena kita butuh duit. Ya akhi, kalau kita mencintai Allah, cinta itulah yang membuat kita semangat untuk sholat. Ketika mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar panggilan, hayya ala sholat. Orang yang cinta Allah, dia akan segera pergi untuk bermunajat kepada Rabbnya, kepada Tuhan. Kenapa? Karena di hatinya itu ada masyarakat, dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta pada Allah itu Pak, bukan sebatas di mulut Mas. Banyak orang kalau ditanya, kamu cinta Allah? Jawabnya apa? Oh ya, saya cinta Allah. Personal, kalau cuma di mulut. Cinta itu butuh pembuktian. Mana buktinya bahwa kamu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akan terbukti bagaimana semangat kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ akan terlihat bahwa Anda memang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terbukti ketika Anda cinta kepada Allah, Anda akan lebih mencintai ketaatan daripada hawa nafsu dan syahwat kita. Ya, lihat ya, orang kalau cinta Allah itu buat sedekah itu Masya Allah. Ada orang-orang yang Masya Allah yakin akan janji Allah, maka dia pun bersedekah. Semua kita pasti cinta harta, ya nggak? Tapi karena ia cinta kepada Allah, cinta hartanya kalah sama cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa terhadap ini. Cinta itu butuh pengorbanan, dan tidak mungkin cinta itu muncul kecuali dengan mengenal. Kalau kata orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang.
Di mana kita akan mencintai Allah sementara kita tidak mau mengenal Allah? Siapa Tuhan kita? Kenali Allah, Pak. Mengenali Allah itu dengan dua cara, Mas. Cara yang pertama, kenali Allah melalui ayat-ayat yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Hadis. Bapak apa hafal ayat kursi nggak, Pak? Hah? Hafal ayat kursi nggak? Itu ayat kursi, di situ semuanya tentang Allah, Pak. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Di situ Allah mengenalkan dirinya dalam ayat kursi. Makanya ini ayat yang paling agung. Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia saja. Ya, Al-Hayy yang maha hidup, Al-Qayyum yang bersendirian mengurus makhluk-makhluk. Ya, saudaraku semua. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ditimpa ngantuk, tidak pula tidur. Kenapa? Karena hidupnya Allah sempurna. Beda dengan kehidupan kita. Kalau manusia lemah, masih ditimpa ngantuk, masih ditimpa tidur. Kenapa? Karena manusia lemah. Sedangkan Allah hidupnya sempurna. Allah maha kuat. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Semua milik Allah, termasuk dari kita, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang antum miliki pun milik Allah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berarti kalau kita milik Allah, konsekuensinya apa dong, Mas? Kalau kita milik Allah, konsekuensinya kita harus siap diatur sesuai dengan pemiliknya. Ya, Mas. Perusahaan ini milik Bapak ini. Boleh nggak antum seenaknya di perusahaan ini, Pak? Hah? Nggak boleh. Bapak harus ikut aturan perusahaan, Pak. Ya nggak, Pak? Ya. Aturan perusahaan masuk jam 7 misalnya, kerja sampai jam 5 misalnya. Terus situ seenaknya masuk jam 10, pulang jam 2, kira-kira dia apa? Dikasih SP, ini nggak dipecat, di SP dulu tuh, dikasih peringatan. Kita hidup di bumi ini milik siapa? Milik Allah, bukan milik nenek moyang. Milik Allah. Berarti kita pun harus ikut aturan pemiliknya. Allah ingatkan itu dalam ayat kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Tapi kita harus ikut aturan pemilik kita. Siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah sebagai raja. Yang namanya raja ada punya aturan nggak, Mas? Pasti ada aturan-aturan yang harus diperhatikan, yang harus diikuti. Kalau ada yang ikut aturannya, maka Allah berikan kepada dia pahala surga. Siapa yang tidak mau ikut aturannya, Allah pun sudah sediakan siksanya. Apa itu? Neraka. Surga seiman berhubung. Nah, saudaraku seiman. Jadi saudaraku seiman, kenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita mengenali Allah tadi, bagaimana supaya tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita mengenali Allah itu, Pak, supaya kita ada rasa takut kepada Allah, Pak. Orang kalau nggak punya rasa takut sama Allah, nggak peduli dia.
maksiat dia akan lakukan. Orang kalau nggak punya rasa takut kepada Allah, Pak, kalau dia sebagai seorang pekerja, dia akan seenak-enaknya, nggak peduli, nggak amanah dia. Kalau dia sebagai seorang pejabat, korupsi dia. Di Indonesia ini katanya darurat korupsi. Kenapa banyak yang korupsi? Ya itu, nggak ada takutnya sama Allah, Pak. Akidahnya yang bermasalah. Untuk membenahi supaya orang tidak korupsi itu bukan sebatas ya memberikan peraturan, tapi harus diisi akidahnya dia, rasa takut dia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau dia nggak ada takutnya sama Allah, ya, dia akan tetap korupsi. Peraturan ya peraturan. Tapi yang namanya korupsi, orang koruptor kan pintar-pintar, Mas. Cari celah gimana caranya korupsi. Ya itu kenapa? Karena nggak ada takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita kenal Allah, bagaimana agar Allah? Supaya kita takut sama Allah itu, Mas, coba kenali bagaimana kerasnya siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sering memperlihatkan kepada kita kok di dunia ini, ya sebelum azab di akhirat, sering melihat Bapak gunung meletus. Bagaimana gunung itu mengeluarkan lahar, lava. Ketika gunung meletus itu, Masya Allah, terbakar semua, habis semua. Sampai detik ini manusia belum bisa membuat kendaraan atau sesuatu untuk bisa menahan lava. Gak bisa. Itu baru di dunia. Kita mendengar ada tsunami, habis tsunami itu. Sampai detik ini nggak ada manusia yang mampu bisa menahan tsunami, ya. Ya. Jepang katanya bisa bikin bangunan yang hebat, tahan gempa. Ternyata Allah kasih gempa hancur, Bapak. Siapa yang bisa menahan azab Allah? Tak ada. Kemarin di Palu, itu enggak, di Palu, Pak, Pak. Itu di Petobo itu, Pak. Subhanallah, saya waktu ke sana itu setelah kejadian gempa, saya ke sana itu. Subhanallah, satu kampung itu kayak di blender, Pak. Tinggal di tengah aja satu rumah yang nggak kenapa-napa. Ajib itu, subhanallah, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping desa itu ternyata nggak kenapa-napa juga, subhanallah. Saya tanya kepada orang yang selamat di situ, Mas, sebetulnya dosa apa sih desa ini kok sampai seperti ini? Karena kita sebagai seorang Muslim itu yakin, loh, tidaklah bencana menimpa kecuali akibat dosa, bukan sebatas fenomena alam, bukan. Apa jawab dia, Pak? Pak, ini desa memang berarti azab. Kenapa, Pak? Ini desa satu kampung pejudi semua isinya. Hasil pejudiannya, Pak, diumuminnya pas azan maghrib, Pak. Jadi pas azan maghrib langsung terdengar suara dung dung. Orang bukan pergi ke masjid, Pak, ke tempat perjudian. Sampai anak-anak pun main judi, Pak. Allah, subhanallah. Tak jauh dari desa itu, Pak, ada satu desa lain yang Allah tenggelamkan sampai 20 meter ke bawah. Saya tanya, ini desanya kenapa lagi? Ini desa, Pak, isinya para petinggi yang melindungi desa itu. Subhanallah, gak salah Allah itu, gak, ya, subhanallah. Coba, Pak, kejadian ini harusnya kita jadikan pelajaran. Kalau azab Allah itu keras,
Mudah bagi kita saat berbuat maksiat tiba-tiba Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Gampang bagi Allah. Mudah saat kita berbuat maksiat tiba-tiba atap roboh menimpa kita, mati gitu ya. Gampang. Mudah kita saat kita ya nonton video porno di HP tiba-tiba HP itu meledak kemudian mati gitu, terbakar. Ada kejadian seperti itu, ada. Jangan pernah kita merasa aman dari azab Allah. Ya. Yang musibah itu mas, semakin banyak maksiat semakin banyak duitnya itu mas. Ada orang semakin banyak maksiat kok semakin banyak duitnya, gimana itu? Ini justru lebih musibah lagi mas. Karena orang seperti ini disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya sedang terkena istidraj, diulur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aita Allah a'ta lil abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun ala maksiati." Apabila Allah memberi nikmat kepada si hamba, memberi kepada si hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, apa kata Rasulullah? Fa innama huwa istidraj. Itu sedang diulur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tambah keras siksa. Dan disesuai dengan firman Allah dalam surat apa? Al-An'am. Ya. Yang surat Al-An'am Allah Ta'ala berfirman, ya Allah mengatakan subhanallah, sebentar saya lihat ke HP dulu. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am itu? Sadaqus seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Sebentar. Apa kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 44? Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan peringatan yang Allah sudah ingatkan kepada mereka, maka kami bukakan pintu-pintu kesenangan segala sesuatu. Jadi ketika mereka meninggalkan peringatan, Pak, disuruh sholat gak mau, disuruh meninggalkan maksiat gak mau, apa yang terjadi kata Allah? Kami bukakan pintu-pintu kesenangan buat mereka. Mereka kasih kesenangan. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka telah gembira dengan pemberian Allah dari kesenangan itu, akhadnahum baghtah, tiba-tiba kami timpakan azab kami sekonyong-konyong. Maka di Jawa Tengah itu ada namanya Dukuh Lembetang, dan ada monumennya, Pak, tulisan di situ. Itu kejadian tahun sekitar 1950-an. Jadi ada sebuah desa, desanya makmur, Pak, kaya-kaya. Di desa itu disebutkan nggak ada orang miskin, orang kaya semuanya, karena penghasilnya yang luar biasa dari hasil pertanian dan perkebunan. Tapi satu desa itu senang berbuat maksiat.
Satu desa itu banyak boti, tahu nggak boti? Satu boti. LGBT. Boti itu botai ya. Ya. Macam 3 Ustaz. Hah? Macam 3. Itu ya LGBT itu Pak. Ya. Satu desa itu senang berzina, berbuat maksiat kepada Allah. Ada satu-satunya saksi dia yang hidup waktu itu. Di mana malam itu tiba-tiba terdengar suara bagaikan bom. Apa yang terjadi Pak? Rupanya subhanallah, ada gunung yang pindah ke desa itu. Ya. Padahal jarak gunung itu dengan desa itu lumayan jauh. Secara akal pikiran aneh. Kalau longsor kan cuma tuh, ini enggak. Gunungnya kayak diangkat, hilang satu desa. Dan sampai sekarang namanya disimpan di atas gunung itu monumen Tugu Lembetang. Silakan, ada di Google. Jadikan itu pelajaran. Ingat bahwa Allah Maha Keras Subhanahu. Mudah bagi Allah untuk mengadab kita. Itu baru di dunia. Gimana di akhirat, di neraka? Saudara Muslim, iman di orang menakut. Jadikan pelajaran, Mas. Kenali Allah supaya kita menjadi hamba-hambanya yang takut kepada Allah, yang tunduk dan patuh sama Allah. Mana yang lebih antum pilih? Jadi hamba Allah atau jadi hamba hawa nafsu? Hamba Allah. Jadi hamba Allah atau hamba setan? Hamba Allah. Jadilah kita hamba Allah, Mas, yang menghambakan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Jangan jadi hamba setan yang kerjaannya ngikutin setan. Disuruh sholat gak mau, maunya apa? Maunya joget-joget. Ya. Disuruh sholat gak mau, maunya apa? Maunya males-malesan. Itu ngikutin setan. Ini hamba setan ini namanya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku seiman. Nah ini, akhi, saudaraku, ya. Ini yang pertama nih, kenali Allah. Yang tujuan kita mengenali Allah itu, Mas, tadi agar kita mencintai Allah, agar kita takut kepada Allah, agar kita hanya beribadah kepada Allah saja. Ya, taat dan tunduk, sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Ya. Itu yang diharapkan saudara seiman rahimahullah. Kemudian yang kedua, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita akan ditanya tentang Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fabi tus'alun, tentang aku kalian akan ditanya. Tentang Rasulullah kita akan ditanya. Ditanya sama siapa? Malaikat muka dan nakir. Bagaimana kita selama ini? Kita punya Rasul, punya Nabi, dan Nabi kita ini Nabi yang sangat istimewa, Pak. Manusia yang terbaik. Yang di sisi Allah adalah Rasulullah SAW. Manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita mengaku pengikut Rasul, bukan? Ya? Antum pengikut siapa? Pengikut Rasul apa pengikut Mbah apa gitu? Saudaraku seiman, kita pengikut Rasul, oke. Berarti konsekuensi kalau jadi pengikut Rasul ngapain dong? Ada konsekuensi, Mas. Gak cuma sebatas saya ikut Rasul, tapi kita tidak mau mempelajari tentang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku
bahwa kita pengikut Rasul, berarti yang harus kita lakukan masalah kita berusaha belajar tentang ajaran Rasulullah SAW. Belajar gimana sih ajaran Rasul, apa sih keyakinan Rasul, bagaimana cara ibadahnya Rasulullah SAW, bagaimana sih Rasulullah dalam muamalah, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, penting saudaraku semua, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak kaum muslim itu maaf aja Pak, ngaku pengikut Rasul tapi lebih mengagungkan orang Barat gitu. Ikutin gayanya gaya orang Barat, cara makan orang Barat, makannya sambil berdiri. Wah, kita katakan itu ikut siapa ya? Ya. Bahkan gaya-gaya hidupnya kayak orang Barat, Pak. Ya, kalau pakai celana sampai segini terlihat pahanya, auratnya. Katanya ini modern. Itu ngikut siapa ya? Katanya pengikut Rasul. Banyak perempuan itu ya ngakunya muslimah, pengikut Rasul, tapi nggak mau pakai jilbab, nggak mau nutup aurat. Itu ngikut siapa ya? Ada juga yang pakai jilbab, masya Allah ya, nutup aurat, masya Allah, Pak. Tapi pakai gincu, gincunya tebal lagi Pak, pakai bedak, kayak ondel-ondel deh. Ya. Udah gitu apa Pak, joget-joget di TikTok. Ini ngikut siapa ya? Itu ajaran siapa itu? Ajaran Rasul nggak begitu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan para wanita tabarruj. Bahkan Rasulullah Allah melarang dalam Al-Quran wanita tabarruj. Allah berfirman, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah wahai wanita kalian bertabarruj, bersolek tabarruj seperti tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah pertama. Dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita heran ya dengan para wanita-wanita yang pakai jilbab tapi joget-joget di TikTok, ya, menghias wajahnya dengan hias-hiasan, biar kelihatan cantik gitu, biar setiap lawan laki-laki tertarik sama dia tuh. Ngeri. Kita justru bertanya-tanya, ini ajaran siapa? La haula wala quwata illa billah. Sadaqallahu seiman rahimani wa rahimakumullah. Penting sini Pak untuk mempelajari tentang ajaran Rasulullah SAW. Alhamdulillah ulama kita sudah mengajarkan dalam kitab-kitab mereka, Pak. Tinggal kita buka kitab-kitab para ulama. Bagaimana ajaran Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Cuma masalahnya itu, Mas. Masalahnya kita ini terkadang sebagai seorang muslim tuh gak bangga diri kita sebagai seorang muslim. Kita lebih senang untuk mengikuti gayanya orang-orang barat, gayanya orang kafir. Kita lihat pemuda-pemudi pada berduaan, pacaran. Kita katakan itu ajaran siapa itu? Rasulullah nggak pernah ngajarin pacaran. Yang ada Rasulullah SAW mengharamkan. Ya, dalam hadis disebutkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, la an yut'ana ra'su ahadikum bihadidah, lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan apa? Jarum besi daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Ya. Lihat Rasulullah SAW mengharamkan itu, Pak. La yakhluwanna rajulun bimra'atin, tidaklah tidaklah laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahram kecuali yang ketiganya setan, kata Rasulullah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mengaku pengikut Rasul, pelajari ajarannya, Mas. Taati beliau, Mas. Wallah itu kebaikan buat kita. Ajaran Rasul itu isinya rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semesta alam.
Ajaran Rasul itu semuanya kebaikan. Dan semua yang Rasulullah larang itu hakikatnya adalah keburukan buat diri kita. Iya. Cuma itu mas, masalahnya kita ini lebih senang ikutin syahwat mas. Itu yang jadi masalah itu ya. Soalnya kenapa? Karena perintah Rasul itu rata-rata terkadang berat banget mas. Banyak nggak orang yang nggak sholat? Di sini insya Allah sholat semua kan? Ya. Tapi di luar sana banyak mas, disuruh sholat nggak mau. Saya punya teman dia kontraktor, itu anak buahnya kuli bangunan semua pak. Gak ada yang sholat, gak ada yang sholat. Saya bilang ke teman saya, kamu tanggung jawab belum? Iya Ustaz, saya sudah nyuruh mereka nggak mau Ustaz. Bahkan saya pernah mengancam mereka, kalau kamu nggak sholat saya pecat kamu. Jawabnya apa coba Ustaz? Mendingan saya dipecat pak daripada sholat. Padahal KTP-nya Islam pak. Ketika dikatakan kepada kamu nggak takut neraka? Di neraka enak pak, banyak yang cantik-cantik. Astagfirullah. Jawabnya begitu dulu. La ilaha illallah. Itu akibat daripada apa mas? Nggak ada keimanan di hati ini mas. Memang begitu ya. Untuk menaati Rasul itu tidak mudah. Untuk menaati Rasul itu kita harus masya Allah berjuang melawan hawa nafsu dan syahwat kita. Ya. Ketika lagi enak-enak tidur, tiba-tiba adzan berkumandang, as-salatu khairum minan naum. Kalau dia ya pengikut Rasul, langsung bangun dia, berwudu dia, pergi dia ke masjid, sholat berjamaah. Tapi kalau orang yang kurang keimanannya, ketika mendengar as-salatu khairum minan naum, jawabnya apa pak? Ke sholat itu kuna naon. Atau orang Sunda gitu. Paham bahasa Sunda kan? Kita bahasanya beda sendiri. Sedikit ya. Ya. Suatu Islam sadaqah seiman rahimani wa rahimakumullah. Ini sadaqah seiman. Di bulan Ramadan tuh pak banyak pak orang Islam punya Islam pak. Tapi di siang hari subhanallah nggak pada puasa pak. Nggak pada puasa benar. Ya. Hanya disuruh puasa saja dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Segitu aja nggak mau. Padahal itu kebaikan buat dia. Ya, cuma masalahnya itu mas. Kita ini lebih tertarik dengan motivasi dunia daripada motivasi apa? Akhirat mas. Ya nggak? Ya. Coba deh, kalau diumumin di masjid, bapak-bapak, siapa yang ikut sholat berjamaah nanti per orang dapat 2 juta. Wah, itu jam 3 malam udah penuh itu masjid. Ya nggak mas? Tapi ketika dipanggil as-salatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Nggak ada yang tertarik. Yang tertarik cuma 1-2 pergi ke masjid itu. Lebih semangat ketika mendengar apa? Pahala dunia daripada pahala apa? Akhirat. Kenapa? Kalau orang yang beriman harusnya kan lebih semangat mendengar pahala akhirat daripada pahala apa? Dunia. Karena Allah berfirman wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih apa? Lebih kekal. Ini sunnah Rasul. Maka mari kita pelajari sunnah Rasul SAW. Ittibalah kepada Rasul. Ingat Pak, Allah tidak pernah mewajibkan mengikuti seseorang kecuali Rasulullah SAW. Ya. Jangan sampai pendapat kiai lebih kita ikuti daripada ikutin Rasul.
Pendapat ulama itu diikuti kalau sesuai dengan perintah Rasul. Adapun kalau tidak sesuai, nggak sejalan, jangan diikuti. Bukan kita tidak hormat ulama, kita hormat sama ulama. Tapi cara menghormati ulama itu bukan dengan mengkultuskan, Mas. Jangan sejajarkan ulama dengan Rasulullah SAW. Jangan sejajarkan. Kalau Rasulullah jelas dapat wahyu dari Allah. Kalau Rasulullah maksum terjaga dari kesalahan. Sedangkan ulama tidak maksum. Kalau Rasulullah jelas dapat jaminan surga dari Allah, ulama nggak dapat jaminan. Kita nggak tahu dia mati di atas apa. Jangan sampai saudaraku seiman, ya, ketika kita lebih takut menyelisih pendapat ulama daripada menyelisih pendapat Rasul. Jangan sampai juga seperti itu. Karena di negeri kita ini, maaf ya, di negeri kita ini banyak pengkultusan kepada kiai. Seakan-akan kiai itu sejajar dengan Rasul. Bahkan di negeri kita ini, Pak, banyak orang yang punya keyakinan gini, Pak. Wali itu gak perlu lagi ikut syariat Nabi. Ya. Waktu saya ke Surabaya itu sampai ada yang saya dengar sendiri dia mengatakan begitu. Dia bilang gini, Pak, itu wali fulan tuh, Mas, kalau minum arak tuh sampai kerongkongan jadi air, Pak. Subhanallah. Kok bisa? Oh, makomnya beda, Mas. Rasul nggak begitu. Rasul SAW dilarang oleh Allah maka minum arak. Rasul tidak pernah minum arak. Rasul tidak pernah berzina. Rasulullah SAW senantiasa menaati Allah, menjauhi kemaksiatan. Mana mungkin, ada orang setelah Rasulullah lebih hebat dari Rasulullah SAW? Ini sesuatu yang heran, Pak. Makanya tidak aneh, Pak. Di negeri kita suka dengar ada kiai yang mensetubuhi santriwati. Dan itu banyak terjadi, Pak, di negeri kita. Akibat apa? Akibat keyakinan ini. Orang kalau sudah sampai derajat wali, tidak perlu lagi ikut syariat Nabi. Agama tasawuf, Pak, yang sudah disebut oleh para ulama bahwa orang yang punya keyakinan ini sudah murtad dari agama Islam, sudah keluar dari agama Islam, karena itu termasuk pembatal keislaman. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka hati-hati, saudaraku seiman, kita ini pengikut Rasul. Jadilah pengikut Rasul yang sejati. Ini yang kedua, mengenal Rasulullah SAW. Cintai Rasul melebihi cinta kita kepada siapapun. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Maka Rasul lebih kita cintai dari siapapun, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, mengenal Islam. Apa agama kita Islam kan, Pak? Alhamdulillah kita Islam. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, dijadikan dia sebagai seorang muslim. Nabi Yusuf saja minta sama Allah, tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, ya Allah. Nabi Yusuf, ya. Nabi Ibrahim mengikrarkan dirinya muslim, ya, hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Hanif dan muslim, aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Itulah agama yang dibawa oleh semua nabi dan rasul. Agama Islam yang hakikatnya adalah mentauhidkan Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita sebagai orang yang beragama Islam, Pak, wajib kita menjalankan perintah-perintah agama kita. Ya. Dan kita berusaha, saudaraku seiman, menjalankan titah-titah agama kita. Islam ini Masya Allah, Pak. Minumnya pakai tangan kanan, Pak. Jangan pakai tangan kiri. Karena Rasulullah menyuruh begitu. Ya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini terkadang ya dalam kehidupan kita sehari-hari saja kita terkadang masih tidak sadar kalau kita tidak ngikut Rasul gitu, Pak. Saya jadi ingat tuh, Pak. Waktu itu saya setelah sholat Id, saya di jamu, kemudian ada bapak-bapak dia dengan penuh semangat jihad. Wah, orang ini lagi semangat jihad. Pak Ustaz, kita harus tegakkan syariat Islam di muka bumi ini, Ustaz. Betul. Kemudian dia ngambil gelas pakai tangan kiri, ini pakai tangan kiri. Pak, itu syariat siapa? Syariat Islam itu nggak begitu, Pak. Syariat Islam itu minum pakai tangan kanan, kata saya. Bapak ini gimana? Pengen syariat Islam ditegakkan, minum aja nggak sesuai syariat, kata saya. Ya nggak bisa begitu, Pak. Ya. Islam ini agama yang subhanallah, Pak. Agama yang betul-betul memberikan solusi dalam semua problematika. Ya. Agama yang betul-betul memahamkan kita tentang hakikat kehidupan. Antum lihat, bapak-bapak lihat ya. Di Amerika, di Eropa itu, Pak. Sekarang ini subhanallah gelombang masuk Islam itu luar biasa. Waktu WTC itu ya, pemboman WTC itu. Setelah pemboman WTC itu disebutkan oleh teman saya yang tinggal di Amerika, itu Pak Ustadz, semenjak WTC itu setiap harinya 20 orang Amerika masuk Islam. Setiap hari. Karena mereka merasa penasaran apa sih Islam. Pelajari ya, Ustaz. Setelah mereka pelajari, justru ini yang benar. Masya Allah. Gelombang masuk Islam di Eropa luar biasa, Pak. Di Inggris sekarang itu, Pak, Masya Allah. Ya. Sampai kata teman saya yang tinggal di London, oh di London sekarang kayak di Mekah, Ustaz, katanya. Kenapa? Banyak muslimah pakai jilbab, pakai cadar, di mana-mana. Udah kayak bukan di Inggris, katanya. Masya Allah. Di negeri kita malah kebalikan, baik yang murtad. Kenapa coba murtad, Pak? Biasanya, Pak, orang kalau masuk Islam itu rata-rata karena pakai akal. Dia akan pelajari. Dan orang yang murtad dari agama Islam biasanya karena ngikutin hawa nafsu dan syahwat. Lihat. Ya. Karena agama kita ini sangat masuk akal bagi orang yang mau berpikir. Agama kita ini memberikan problematika yang luar biasa solusinya untuk kehidupan manusia, saudaraku seiman. Saudaraku seiman, makanya kita sebagai seorang muslim bangga dengan keislaman kita. Sebagai seorang muslim jangan pernah malu untuk memperlihatkan keislaman. Maaf saja ya, banyak kaum muslimin itu malu untuk memperlihatkan keislamannya, Pak. Orang Kristen aja, Pak, bangga banget pakai kalung salib di sini, Pak. Bangga kalau dia seorang Kristen. Ini orang Islam, boro-boro bangga, malu-malu nih. Ya, mau kelihatan jati diri sebagai seorang Muslim, salah besar itu. Kita sebagai seorang Muslim harusnya lebih bangga bahwa kita seorang Muslim. Makanya Allah mengatakan, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Siapakah
yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata dengan terang-terangan, aku seorang muslim. Ya. Ya. Apa itu Islam? Islam, kata para ulama, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Hakikat Islam adalah dari kata istislam. Apa itu? Menyerahkan diri kita kepada Allah. Ya, banyak di antara kita memahami Islam itu dari kata salam, artinya selamat. Ya. Yang benar Islam itu dari kata aslama yuslimu islama, yang artinya istislam, menyerahkan diri kita kepada Allah. Jadi hakikat Islam itu apa? Menyuruh kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan sebenar-benar penyerahan, Pak. Artinya siap diatur sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya sama Bapak, Bapak. Bapak siap diatur sama Allah? Siap diatur sama Allah nggak? Siap. Jawaban yang berat kayaknya. Harus siap. Karena peraturan Allah itu peraturan yang paling bagus, sudah. Peraturan yang paling baik, sudah. Tidak ada peraturan yang lebih baik daripada peraturan apa? Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu menginginkan seperti itu. Kita menjadi orang yang berjiwa Islam. Artinya apa? Tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh haji ketika mampu pergi haji, disuruh meninggalkan maksiat, tinggalkan sampai. Itu Islam. Makanya Islam itu Pak mempunyai makna apalagi taslim. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, wala warabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan di hati mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu, dan mereka taslim, menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benar penyerahan. Ya Pak. Jadi iman kita itu nggak diterima kecuali kalau memenuhi tiga nih. Yang pertama apa? Menjadikan Rasulullah sebagai hakim saat kita berselisih. Yang kedua apa? Tidak merasa berat menerima keputusan Rasulullah SAW. Yang ketiga apa? Kita menyerahkan diri kepada Allah. Nah ini saudaraku seiman Islam, ya. Semoga saudaraku Allah senantiasa memberi kita semua hidayah, ya, kepada hati kita untuk senantiasa istiqomah, untuk senantiasa mengikuti Allah dan Rasulnya, untuk senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya Allah bantu kita, Mas. Karena kalau bukan karena Allah bantu kita, susah, Pak. Karena setan itu gak bakal membiarkan kita itu, ya, jadi orang taat, Pak. Setan ingin kita jadi pelaku maksiat. Setan ingin kita bersamanya dalam api neraka. Maka minta bantuan kepada Allah, ya, sebagaimana Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kenapa? Karena ibadah itu berat, butuh pertolongan dari Allah. Nah, demikian Pak, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan.
Ya, cek. Ada pertanyaan masuk. Cek, cek. Ya. Silakan buat yang ingin bertanya bisa melalui secari kertas ya. Yang tadi sudah menulis pertanyaan di secari kertas boleh dikirimkan ke depan. Dari ibu-ibu mungkin bisa dibantu oleh teman-teman untuk bisa dihantarkan beberapa pertanyaan yang sudah ditulis ke depan ya. Sementara yang sudah masuk ini Ustaz. Oh ya. Dilihat ya. Apakah azab kubur bisa diringankan dengan doa orang mukmin? Jawab, bisa. Azab kubur bisa diringankan dengan doa seorang mukmin, bisa. Makanya Rasulullah menyuruh kita untuk mendoakan saat kita ziarah kubur. Ya. Kita pun justru ketika sholat jenazah isinya apa? Isinya doa. Kata Rasulullah, ma min mayyitin yusalli alaihi mi'at minal muslimin atau kama qala, tidak ada seorang muslim mayat yang disolatkan oleh 100 orang, dalam satu riwayat yang lain 40 orang, semuanya mentauhidkan Allah, kecuali akan diberikan syafaat padanya. Iya. Apakah azab kubur itu menimpa jasad atau roh? Ibnu Qayyim menjawab bahwa alam kubur itu lebih dominan roh daripada apa? Jasad. Jadi kita hidup itu tak melewati 4 fase. Fase pertama fase janin. Fase apa? Janin. Fase yang kedua fase alam dunia. Fase yang ketiga fase alam kubur. Dan fase yang keempat fase alam akhir. Nah, fase janin, hubungan antara roh dengan jasad lemah sekali. Fase dunia, maka lebih dominan jasad daripada roh. Karena yang mendapatkan waktu di dunia, yang mendapatkan nikmat enak semua jasad. Fase alam kubur lebih dominan roh daripada apa? Jasad. Dan fase akhirat ini hubungan antara roh dengan jasad sangat sempurna sekali. Nah, orang yang dikubur, ya, yang dominan terkena azab dan nikmat itu roh, walaupun badannya pun juga kena. Ya. Sebuah contoh misalnya, kalau kita lagi tidur lalu mimpi, ya. Dalam mimpi itu kita makan enak-enak, pas bangun-bangun tuh kok masih kerasa enaknya gitu. Seperti itu saudara seiman rahimakumullah. Makanya kalau ada orang bertanya, kalau ada orang yang dibakar jasadnya terus diazabnya gimana? Kita katakan, Mas, itu alam barzakh. Alam barzakh itu lebih dominan apa? Roh dibandingkan apa? Badan. Demikian pula orang yang dimakan hiu misalnya. Bagi Allah mudah itu semua. Itu semua alam barzakh, saudara sekalian. Apakah sedekah untuk orang yang meninggal pahalanya sampai? Seluruh ulama sepakat ijma bahwa sedekah untuk orang yang meninggal itu sampai. Dasarnya hadis bahwa ada seorang laki-laki itu saat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi matat falta. Wahai Rasulullah, ibuku meninggal tiba-tiba.
Ya. Apa yanfa'uha an atasaddaq anha? Kalau aku bersedekah untuk ibuku, kira-kira bermanfaat nggak buat ibuku ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Naam, bermanfaat. Dalam satu riwayat yang lain, alaika bil ma, hendaklah kamu bersedekah dengan air. Kenapa? Karena bersedekah dengan air itu disebutkan dalam hadis, Pak, itu termasuk afdalus sodakoh, sodakoh yang paling utama. Ya. Apakah sering membaca surat Al-Mulk bisa terhindar dari azab kubur? Ada memang hadisnya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Tapi bukan sebatas membacanya, Pak, tapi juga mempelajari dan mengamalkannya. Itu yang terpenting. Bagaimana ciri orang yang benar-benar mengenal Allah, Ustaz? Karena terkadang kita yang mengaku mengenal Allah bahkan tidak tahu tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Ciri orang yang mengenal Allah itu pertama, dia akan mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Yang kedua, dia akan berusaha untuk menaati Allah dan menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, dia berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan, hai Muhammad, jika kalian memang mencintai Allah, maka ikuti aku, itu Rasulullah. Kata Imam Ibnu Katsir, ini ayat ujian bagi setiap orang yang ngaku mencintai Allah. Allah mengatakan, jika kamu mencintai Allah, maka ikuti siapa? Rasulullah SAW. Jadi tanda orang yang mencintai Allah itu mengikuti Rasul. Ya. Saat ziarah kubur bawa bunga, kemudian ditabur. Mas, ini bukan dari Islam. Rasulullah nggak pernah mengajarkan saat ziarah kubur tabur bunga, nggak ada hadisnya, Pak. Ini yang pertama kali asalnya dari mana? Dari orang Eropa, dari orang-orang Nasrani, yang kemudian diikuti oleh orang Islam. Benar kata Rasulullah, "Tatattabi'unna sanana man kana qablakum." Kalian akan benar-benar mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai di antara mereka ada yang masuk lubang lob pun kalian akan ikut masuk. Jadi menaburkan bunga itu bukan dari Islam, Pak. Itu dari kaum Nasrani. Rasulullah, silakan Bapak cari hadisnya. Ada nggak satu hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW ketika ziarah kubur tabur bunga? Nggak ada. Silakan dalam kitab Madhab Syafi'i, tanyakan para kiai-kiai yang paham Madhab Syafi'i. Dalam kitab Madhab Syafi'i mana disebutkan orang yang ziarah kubur disyariatkan tabur bunga? Nggak ada. Nggak ada. Karena itu bukan dari kaum muslimin itu. Ya. Terkadang kita tidak bangga menjadi muslim. Kenapa bidang ilmu dunia didominasi paham barat, Ustaz? Apa tahu nggak, Pak? Dulu barat itu di zaman kegelapan. Waktu barat zaman kegelapan itu, Pak, teknologi itu dipegang oleh kaum muslimin, Pak. Penemu dasar-dasar ilmu teknologi sekarang itu orang Islam semua, Pak. Ya. Al-Jabar orang Islam. Ya. Banyak lagi ilmu-ilmu yang. Nah, kemudian ketika perang Salibis itu kan Cordova, Spanyol itu kan tadinya negeri Islam. Dan Cordova itu di situ ada perpustakaan yang sangat lengkap sekali.
ketika dikuasai oleh orang salibis, apa yang terjadi Pak? Ya, buku-buku kaum muslimin diambil oleh mereka, dipelajari. Kaum muslimin dijadiin bodoh semua dengan adanya penjajahan. Para penjajah ingin kaum muslimin itu apa? Bodoh. Ya, jauh dari agama. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti sekarang. Dulu para ulama-ulama kita, mereka bukan hanya hebat dalam ilmu dunia, ilmu agama, ilmu dunia mereka kuasai. Imam Syafi'i, beliau juga ahli ilmu apa? Kesehatan, kedokteran, ya. Banyak para ulama-ulama kita dulu, Masya Allah. Ibnu Taimiyah itu Pak, beliau sangat menguasai ilmu kimia, fisika. Belum lagi ulama-ulama yang lain. Oh, Masya Allah. Silakan. Ya, kitanya aja yang nggak tahu sejarah. Kita dianggap dikasih doktrin. Kalau kamu berpegang sama agama, mundur kamu. Justru salah. Kalau kita berpegang kepada agama kita, pelajari, justru maju kita. Berbagai macam teknologi bisa kita kuasai kalau kita betul-betul berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat di Saudi sekarang yang disebut dengan Wahabi itu, ya. Mereka sekarang itu sedang giat-giatnya Pak menggalakkan ilmu teknologi sekarang. Berbagai macam teknologi mereka kuasai. Ya. Tapi mereka juga orang-orang yang betul-betul paham tentang din agama. Mereka belajar tentang agama. Walaupun memang di antara mereka ada yang berbuat maksiat, ya ada. Di zaman Rasul pun ada yang berbuat maksiat. Ya. Tapi ya gitulah Pak, orang yang benci sama Saudi, yang dibesar-besarkan orang yang berbuat maksiatnya Pak. Padahal yang berbuat maksiatnya dikit dibandingkan dengan orang yang apa? Orang-orang yang bertakwanya. Ya kalau dibandingkan dengan di Indonesia, ya perbuatan maksiat ya banyakkan di negeri kita Pak. Ya. Tapi intinya Pak, memang orang-orang Barat itu ingin agar umat Islam itu mundur. Umat Islam itu bodoh. Ya. Di zaman Belanda dulu, bagaimana umat Islam itu seberapa dibodohkan itu. Ya. Mereka yang belajar ilmu agama dimata-matai, bahkan disebutkan dalam sejarah gelar haji itu sengaja disematkan untuk memudahkan Belanda, ya, dalam apa? Memata-matai orang-orang yang pergi haji. Dikasih gelar haji. Tujuannya untuk itu. Mereka yang punya gelar haji ini akan diincar oleh kolonial Belanda. Ya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini pada itulah sekarang alhamdulillah kita sudah merdeka. Karena kita sudah merdeka berarti harusnya kita umat Islam ya mempelajari lagi agama kita Pak. Belajar, jangan ridho jadi orang bodoh terus. Memang warisan para penjajah kolonial yang ngeri. Ya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana cara mendoakan orang tua yang sudah meninggal? Bapak ketika sujud dalam sholat, doakan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebelum salam, doakan. Ketika Bapak sholat tahajud, doakan. Sering-sering doakan orang tua Bapak. Karena tanda anak soleh itu adalah yang suka dan sering mendoakan siapa? Orang tua. Ya, jadi itu mendoakan orang tua. Apakah anak wajib ziarah kubur orang tua? Nggak wajib.
Para ulama mengatakan ziarah kubur itu hukumnya sunnah saja, nggak sampai apa wajib. Yang wajib itu adalah bagaimana kita mendoakan orang tua kita, berbakti sama orang tua setelah meninggalnya. Gimana cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal? Pertama tadi mendoakan. Yang kedua, berbuat baik kepada teman-teman akrabnya waktu hidupnya. Jadi kalau kita ya bapak kita dulu waktu hidupnya punya teman akrab dia, Pak, ya, maka berbuat baiklah kepada teman akrab bapak kita itu, karena itu termasuk berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, ya, kita beramal soleh agar apa pahala amal kita sampai kepada siapa? Orang tua kita. Ini saudaraku seiman. Allah. Ya, Ustaz izin mau bacain pertanyaan yang masuk, Ustaz. Enak, Ustaz. Oh, ada yang kirim sih. Nah. Baca, Ustaz. Oh, bacain aja. Makin kesini katanya, Ustaz, dibacain aja, Ustaz, ya. Makin kesini dengar berita orang meninggal, yang terlintas di otak saya tuh bukan cuma rasa sedih tapi juga takut, Ustaz. Sering membayangkan pas nanti jasad ditinggal sendirian di dalam tanah yang gelap dan sempit, terus pintu kubur ditutup, rasanya merinding banget. Gimana ya cara menghilangkan rasa takut yang berlebihan ini, Ustaz? Tapi tetap bisa dijadikan sebagai peringatan untuk pemacu perbaikan diri, Ustaz. Overthinking berarti, Ustaz, berlebihan. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah." Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan. Kemudian Aisyah berkata begini, "Wahai Rasulullah, kulluna yakrahul maut." Wahai Rasulullah, semua kita tidak suka kematian, ya Rasulullah. Pertanyaan Aisyah ini Masya Allah cerdas sekali. Memang beliau wanita yang paling fakih di dunia. Semua kita, ya Rasulullah, tidak suka kematian. Apa kata Rasulullah? Hai Aisyah, seorang mukmin kalau mau meninggal, maka diperlihatkan tempatnya di surga sebelum meninggal. Maka saat itu si mukmin suka bertemu dengan Allah. Maka Allah pun suka bertemu dengan Allah. Artinya si mukmin itu pas sebelum meninggalnya saja sudah diperlihatkan oleh Allah tempatnya di mana? Di surga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami Allah," kemudian ia istiqomah sampai matinya, akan turun kepadanya malaikat sambil berkata, kata malaikat-malaikat ini, "Jangan takut, jangan bersedih hati." Ya. Jadi orang beriman tuh ketika mau meninggal tuh, Pak, turun malaikat kepada memberikan kabar gembira. Masya Allah. Sehingga saat itu apa yang terjadi? Si mukmin itu berharap, ya, senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu. Adapun orang kafir, kata Rasulullah, ketika mau mati diperlihatkan tempatnya di neraka. Maka saat itu apa yang terjadi? Orang kafir nggak suka mati, nggak mau mati dia, benci untuk bertemu dengan Allah. Maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Ya Pak. Jadi ketika bapak nih pikirin, waduh gimana saya di alam kubur, takut sekali sendirian. Semua kita bakalan ke situ masalahnya. Jadi gimana dong caranya? Caranya Pak, caranya segera rasa takut itu menimbulkan amalan saleh. Saat Bapak ketakutan memikirkan, ya Allah gimana saya sendirian di kuburan, dihimpit dalam kubur, langsung kita istighfar, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah. Sebab maksiat itulah yang menyebabkan kita diazab dalam alam
kubur, langsung istighfar, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah saya banyak dosa, ya Allah, istighfar. Langsung kita ya baca Quran, langsung kita sholat, ya. Nah itu. Adapun hanya sebatas takut tapi tidak menimbulkan amal, percuma. Ya, Allah. Satu lagi, Ustaz. Bagaimana cara berbakti kepada ibu setelah ibu meninggal namun ibu beragama Nasrani? Apakah harus menyambung tali silaturahim kepada teman-teman ibu yang beragama Nasrani juga? Nah, itu sudah saya sampaikan tadi. Di antara cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yaitu berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita dulu. Berbuat baik kepada siapa? Teman-teman orang tua kita dulu. Itu termasuk salah satu cara untuk berbakti kepada orang tua. Ya, betul, itu sudah dijawab sendiri itu. Dia jawab sendiri. Kalau Nasraninya, Ustaz, ibunya meninggal dalam keadaan Nasrani Apa? gitu. Meninggal dalam keadaan Nasrani gitu. Oh, dalam keadaan Nasrani. Iya. Kalau matinya dalam keadaan Nasrani ya susah, Mas. Perbuatan baik apapun buat orang tua nggak nyampe. Kita memohonkan ampunan saja buat orang tua kita yang meninggal dalam keadaan kafir, nggak boleh. Allah yang melarang. Allah berfirman apa? Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrikin. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas kepada mereka bahwa mereka penduduk neraka jahanam. Artinya, setelah jelas yang mati di atas kekafiran, kita dilarang untuk memohonkan ampunan buat mereka. Jadi kalau ibu kita mati dalam keadaan Nasrani, susah, Mas. Perbuatan baik, sedekah buat ibu pun gak bakalan sampai. Jangankan kita, Nabi Ibrahim aja gak bisa nyelamatin bapaknya. Ya. Saya keseiman rahimani wa rahmatullahi sebutkan dalam hadis. Wa Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, ya, selamatkan bapakku dari api neraka. Bukankah engkau telah berjanji, ya Allah, alla tukhzini yauma yub'atsun, agar engkau tidak menghinakan diriku di hari kiamat, ya Allah. Adakah kehinaan yang paling besar, ya Allah, dari bapakku dimasukkan ke neraka, ya Allah? Ya. Nabi Ibrahim di hari kiamat Pak minta bapaknya supaya diselamatkan dari apa? Neraka. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Maka Allah pun ubah bapaknya itu menjadi bentuk, ya, apa? Bentuk serigala yang menyeramkan. Maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan. Maka dari itu Nabi Ibrahim aja nggak bisa nyelamatin bapaknya, apalagi kita yang bukan Nabi, bukan apa. Kalau sebab orang kalau sudah mati di atas selain Islam, di atas kesyirikan, Allah ya, Allah haramkan dia masuk surga. Itu memang sampai Rasulullah menangis, Pak, dalam hadis riwayat Muslim itu. Rasulullah minta izin sama Allah untuk ziarah kubur ibunya, diizinkan ya Allah. Kemudian Rasulullah minta izin pada Allah untuk memohonkan ampunan buat ibunya, tidak diizinkan oleh Allah. Sampai Rasulullah nangis, Rasulullah SAW. Ini Rasul, Pak. Ya. Itulah, Pak, ngeri, kasihan kalau orang tua kita kalau sampai mati di atas apa? Kekafiran gitu. Islam itu mahal, Pak. Islam itu mahal. Jangan gadaikan keislaman kita. Ya. Demikian Allah. Tadi karena belum wafat jadi minta didoakan supaya bisa beliau, karena belum wafat jadi minta didoakan supaya beliau masuk Islam. Oh iya. Ibunya belum wafat. Iya. Masih ada. Ya tadi kan misalnya doang sih. Doa apa dakwah terus.
Selain kamu mendoakan dan kita semua mendoakan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada ibunya. Amin. Tapi kewajiban seorang anak selamatkan ibumu dari api neraka. Dakwai terus, pahamkan dia tentang Islam. Mudah-mudahan di detik-detik terakhir saat dia meninggal dunia dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Amin. Saya punya teman cerita ke saya. Jadi dia ibunya orang Nasrani. Ibunya sudah tua. Terus kan di YouTube ada berita kalau Paus berapa itu yang masuk Islam. Diperlihatkan tuh Bu, Paus masuk Islam. Apa kata ibunya? Kalau gitu saya juga masuk Islam. Gara-gara akhirnya ibunya masuk Islam, tak lama meninggal. Selamat. Ya. Artinya hidayah Allah itu ada aja caranya. Gimana caranya? Antum usahakan terus. Jangan pernah lelah untuk menyelamatkan ibumu dari api neraka. Ya. Selain doa kamu setiap sholat, setiap tahajud, doakan terus ibumu. Ya Allah beri hidayah pada ibuku. Ya. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat kepada ibu. Semoga yang saya sampaikan bisa diamalkan dalam kehidupan kita, terutama saya pribadi sebagai seorang penceramah. Iya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimasukkan surganya dan diselamatkan dari api nerakanya. Amin ya billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.